Semua pemain kami sudah bekerja sangat keras, jadi berikan banyak dukungan agar kami bisa memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga. Ayo pergi ke Paris. Kalimat ini disampaikan oleh pelatih Sinteyong, disampaikan kepada media menceritakan apa pernyataan dari Sinteyong kepada para pasukannya dan juga apa harapan dari Sinteyong kepada publik Indonesia, kepada para penikmat bola untuk terus berikan dukungan. Jangan sampai patah semangat, walaupun kemarin kita gagal melangkah menuju final, tapi asa itu masih ada, harapan untuk bisa berlaga di Olimpiade Paris 2024 ini juga masih tak terbendung, masih terbuka luas. Untuk bisa menyoroti mengenai hal ini, khusus kami datangkan di Apa Kabar Indonesia Malam para legenda. Ada Bang Fenar Huta Barat yang ini semua dilibas habis. Ngomongin futsal ayo, ngomongin sepak bola ayo. Bang Feve, gimana kabarnya? Kabar baik Mbak Popi. Mbak Popi sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Baik, selain Bang Feve juga kita sempat berbincang dengan sosok yang satu ini yang luar biasa analisanya. Dan kemarin kita juga dengarkan bagaimana pandangannya sebelum Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan. Semoga pesan dari Bang Hadi Menkoto juga sampai ke para pemain di sana sehingga semangat menyambut partai yang akan berlangsung pada esok malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hadimen. Waalaikumsalam Putri. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mentor nih. Ini luar biasa, mentor kita semua, Iya. ya kan? Mentor semua era. Bang Hadimen, Iya. kalau kita lihat kemarin Indonesia berharap menuju final, Iya. sehingga kemudian bukan hanya bisa bertarung memperebutkan gelar di Piala Asia U23 yang belum pernah kita dapatkan, tapi juga dengan aman langsung mendapatkan tiket Olimpiade. Tapi kalau saat ini masih ada satu partai lagi untuk bisa berjibaku Indonesia untuk bisa mendapatkan peluang bermain di Olimpiade, Bang Hadimen. Ya, kita kandas ke final, tetapi kita punya asa tetap untuk apa? Olimpiade Paris. Dan ini sekarang, besok akan menjadi jalan kedua kita untuk bisa tiba di Paris. Lawannya adalah Irak. Betul. Dan kalau kita menang lawan Irak, kita tiba di Paris, Olimpiade. Dan kita akan bertarung dengan Argentina, Maroko, dan juga Ukraina. Betul. 2-3 game yang dimainkan di kota Lyon dan di kota Nice pada bulan Juni nanti. Saya berharap kita bisa tiba. Dan saya berharap tentu untuk bisa tiba di Paris, di kota Lyon dan juga di kota Nice, penentuannya adalah besok. Betul sekali. Dan kita harus bisa mengalahkan Irak. Yes, kita kalah lawan Uzbekistan. Ya. Tetapi Putri, kita melihat asa kita tetap ada. Betul. Kita bisa mengalahkan Irak dan itu adalah keinginan banyak orang. Pastinya. Keinginan Sinteyong. Walaupun kondisi internal tim itu plus minus. Kita kehilangan Rizky Ridho. Betul, itu minusnya. Tetapi kita kedatangan kembali Rafael William Struijk. Betul. Ini itu menarik. Plusnya. Oke. Baik, bicara soal plus minus rasanya kita juga tidak bisa lepas Bang Feve dari masalah motivasi. Plusnya adalah mungkin para pemain kita termotivasi untuk ini hidup mati sehingga ini bisa dapatkan tiket ke Olimpiade. Tapi minusnya Bang Feve, saya yakin Bang Feve juga sebagai mantan pemain nanti bisa berbagi cerita. Setelah kalah kandas di pertandingan sebelumnya untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan berikutnya, seperti apa kondisi mental para pemain ini? Iya, saya setuju ya. Paling tidak memang mentalnya harus kembali bisa dipompa ya. Mereka mengembalikan mental lagi seperti di pertandingan sebelumnya. Karena saya pikir memang sangat terpukul para pemain, terlihat sekali ya. Itu dia. Apalagi memang ketika pada saat gol dari pemain kita itu dianulir Ferrari ya. Dan akhirnya semua itu permainan berubah secara total. Semua pemain itu merebut bola itu seperti ngelihat musuh yang harus dihantam-hantam ya. Dan itu akhirnya terjadilah sehingga akhirnya kartu merah dari Rizky Ridho. Nah ini mungkin menurut saya di mana setiap kondisi dalam permainan ketika apapun keputusan wasit, bagaimanapun juga pemain harus bisa menerima itu. Walaupun itu tidak enak bagi tim. Karena apa? Ketika pemain itu sudah rusak mentalnya akan mempengaruhi semua aspek. Yang namanya game plan tidak akan berjalan, ya Bang ya. Dan itu semua pasti akan berpengaruh. Nah ini menurut saya bagaimanapun juga pasti ada mungkin sesi bagi tim kepelatihan untuk kembali memompa para pemain untuk bisa kembali kepada mental sesungguhnya karena tujuan terakhir adalah Olimpiade. Kekuatan mental penting Bang Hardiman, apalagi kemudian harus sejalan dengan yang namanya kematangan emosi saat di pertandingan. Setelah kemarin kemudian gol dianulir, kelihatan mental drop, Bang Feve katakan juga. Apalagi salah seorang pemain kita mendapatkan kartu merah, kemudian juga cetak gol bunuh diri. Seperti apa Bang Hadiman melihatnya? Belum matang secara emosi kah atau bagaimana? Saya lihat itu, kematangan secara emosi itu belum prima dalam skuad kita. Labil. Dan ini terjadi ketika pressing tinggi dari skuad Uzbekistan. Dari sejak menit pertama ini mengakibatkan penampilan Indonesia itu beda seperti kita mengalahkan Australia
seperti kita membantai Jordania, seperti kita tampil dengan seperti tim kelas Eropa melawan Korea Selatan, tidak kelihatan lawan Uzbekistan. Ini menjelaskan bahwa kematangan secara tim itu belum sempurna. Tapi oke, ini adalah satu pelajaran yang sangat mahal yang didapatkan oleh skuad Sintayong, dan interval waktu 2 hari sebelum tiba besok melawan Irak, Sintayong sudah bisa melakukan apa yang terbaik untuk skuadnya. Sudah bisa mendesain bagaimana komposisi terbaik untuk skuadnya. Baik, ada waktu 2 hari tersisa sebelum akhirnya para pemain recovery, Bang Veve. Saya yakin yang dimasukkan recovery ini adalah yang dibutuhkan juga, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Itu yang penting. Tapi cukup nggak Bang Veve 2 hari? Nanti Bang Veve bisa jelaskan dari sudut pandang mantan pemain, termasuk Bang Hardiman juga, karena betul-betul butuh kekuatan mental para pemain kita ini saat berhadapan dengan Irak. Setelah jeda, kami sudah kembali.